Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, senang sekali kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 bersama saya Ibu Nur Indah dari UPT SMP Negeri 29 Gresik. Hari ini kita melanjutkan pelajaran persamaan garis lurus pertemuan yang ketiga. Kompetensi dasarnya masih sama seperti yang kemarin. Tujuan pembelajaran pada hari ini, jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian bisa menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik atau dua titik, dan kita nanti akan menyelesaikan masalah yang menggunakan persamaan garis lurus. Sebelum kita belajar bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus, kita ulangi lagi materi yang sebelumnya ya. Kita review dulu sedikit supaya nggak lupa, karena memang materinya berkelanjutan, jadi kalian harus paham dulu persamaan garis lurus. Masih ingat apa persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan dia akan membentuk garis lurus. Kalau digambar dia membentuk garis lurus. Kemudian di antara persamaan berikut mana yang merupakan persamaan garis lurus? Masih ingat ya? Ciri persamaan garis lurus, variabelnya pangkat 1. Kita mulai. Apakah ini persamaan garis lurus? Ya, betul. Ini adalah persamaan garis lurus. Lanjut, soal yang kedua. Apakah ini persamaan garis lurus? 3Y sama dengan X min 7? Jawabnya adalah persamaan garis lurus. Soal yang ketiga, apakah ini persamaan garis lurus? Jawabnya bukan. Mengapa bukan? Ada pangkat 2. Kita tidak membahas di sini. Berikutnya, apakah ini persamaan garis lurus? Jawabnya bukan persamaan garis lurus, sama, karena di sini ada pangkat 3. Berikutnya, terakhir. Apakah ini persamaan garis lurus? Jawabannya iya, persamaan garis lurus. Udah paham ya? Menggambar grafik. Ya, kita kemarin juga sudah belajar cara menggambar grafik. Caranya kita buat dulu sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Memotong sumbu X maka Y-nya 0. Ketemu nanti titik potongnya di 8,0. Di sini titik potongnya. Kemudian memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y itu terjadi jika X sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, kita ganti X-nya dengan 0. Hasilnya adalah 0,4. 0,4 di sini titiknya. Kemudian dihubungkan, maka ini adalah gambarnya. Gambar persamaan 2Y plus 2Y plus X sama dengan 8. Memang ini saya cepatkan karena memang ini sudah kita bahas kemarin ya. Hanya review aja, mengingat aja. Berikutnya, gradien. Buat 3 kemarin sudah membahas tentang gradien. Saya ulangi lagi, apa itu gradien? Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Perhatikan garis berikut. Saya punya garis. Ya, ini contoh garis. Garis ini kemiringannya banyak sekali. Lihat ini. Kalau saya putar, kemiringannya banyak sekali di sini, ya. Oke. Ada garis yang seperti ini, ada garis yang seperti ini, ada garis yang seperti ini kemiringannya. Sekarang kita akan menentukan berapa kemiringannya. Besarnya nilai gradien diperoleh dari perbandingan komponen Y dibandingkan dengan komponen X. Perhatikan garis berikut ini. Coba diperhatikan garis ini. Untuk menentukan gradiennya, rumusnya adalah M sama dengan komponen Y dibagi komponen X, atau delta Y dibagi delta X. Ini dari mana, Bu, rumusnya? Ini adalah kesepakatan. Sudah disepakati bahwa gradien atau kemiringan suatu garis adalah perbandingan antara komponen Y dibagi komponen X. Di dalam trigonometri disebut dengan tangents.
ya. Nanti kalau SMA kalian ketemu dengan trigonometri. Jadi kita buat dulu garis yang tegak dan garis yang datar yang saling tegak lurus. Maka ini misalkan komponen Y-nya 5, terus kemudian komponen X-nya misalkan 6, maka besarnya gradien adalah 5 dibagi dengan 6. Oke, itu gradiennya. Kemudian sekali lagi, nah perhatikan, kalau turun gradiennya bernilai negatif, dari kiri ke kanan turun bernilai negatif, ya. Jadi rumusnya sama, dibuat garis yang tegak, dibuat garis yang datar, dan ini harus tegak lurus. Misalkan komponen Y-nya 6 dan komponen X-nya 2, maka gradiennya adalah min. Perhatikan ya, ini langsung kita beri min karena turun. Min komponen Y-nya 6, jadi 6, dan komponen X-nya adalah 2. Min 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Ini cara mencari gradien. Dirasa penjelasan saya terlalu cepat, bisa kalian pause atau kalian ulangi, karena ini hanya review, jadi saya tidak bisa berlama-lama, ya. Berikutnya, bagaimana cara menentukan gradien pada garis berikut? Seperti ini. Kita lihat dulu, ini naik apa turun? Oh, naik. Rumusnya tetap sama, yaitu delta Y per delta X. Kita cari Y-nya berapa tingginya. Tingginya di sini 6. Kemudian komponen X-nya di sini adalah 4. Oke, banyak yang menanyakan, kenapa ini 4? Kok bukan min 4? Karena yang kita bahas di sini adalah panjang. Panjang tidak ada yang negatif. Negatif ini hanyalah kedudukan, posisi, hanya menunjukkan posisi. Namun panjangnya ini adalah 4. Jadi kita tulis di sini komponen Y-nya adalah 6 dan komponen X-nya adalah 4. Bisa disederhanakan menjadi 3/2. Ini gradiennya. Positif karena naik. Menentukan gradien garis yang melalui 2 titik koordinat. Tentukan kemiringan garis yang melalui titik 1,2 dan min 2,5. Kemiringan garis di sini artinya sama dengan gradien. Rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1 sama dengan X2 min X1. Ini adalah rumus untuk menentukan gradien yang melalui 2 titik. Jadi kalau kita tidak tahu, ini grafiknya naik apa turun, tidak usah diperhatikan. Titik yang pertama ini saya beri nama X1, Y1, X2, Y2. Saya masukkan nilainya. M sama dengan Y2-nya adalah 5 dikurangi Y1-nya 2 dibagi X2-nya itu ini min 2 dikurangi dengan X1-nya ini 1. Berarti M sama dengan 5 dikurangi 2, 3 per utang 2, utang lagi 1, min 2 min 1, hasilnya adalah min 3. 3 dibagi min 3 hasilnya adalah min 1. Perhatikan, gradiennya negatif, berarti dia turun. Saya akan membuktikan. Ini gambarnya. Ya, 1,2 titiknya di sini, min 2,5 titiknya di sini. Ketika saya hubungkan, ternyata benar, grafiknya turun. Negatif. Namun untuk menjawab soal ini, kalian tidak perlu menggambar. Langsung aja gunakan rumus, ketemu hasilnya. Jadi tidak perlu digambar ya. Ini hanya saya gunakan untuk menunjukkan saja. Sekarang gradien lagi. Gradiennya belum selesai. Masih banyak gradiennya ini ternyata. Sekarang bagaimana menentukan gradien pada persamaan garis lurus? Saya punya persamaan garis lurus, Y sama dengan 2X ditambah 12. Berapa gradiennya? Kalian langsung ingat pada persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus
Y sama dengan MX plus C. Gradiennya ada di sini. Koefisiennya X itu di sini. Maka langsung aja. Gradiennya berarti sama dengan berapa di sini? 2. Gradiennya sama dengan 2. Tidak perlu digambar. Ini bentuk eksplisit. Bagaimana yang bentuk implisit? Seperti ini. Berapa gradiennya? Maka rumusnya adalah min koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Sebenarnya ini bukan rumus, hanya cara cepat saja supaya bisa menentukan gradiennya. Berarti M-nya sama dengan koefisien X-nya di sini 3. Koefisien Y-nya adalah 5. Min 3/5. Selesai. 4 gradien. Kalau ada 2 garis yang sejajar, maka memiliki gradien yang sama. Jika ini M1 dan ini M2, maka besarnya M1 sama dengan M2. Jika garisnya sejajar. Kalau tidak sejajar, berarti tidak sama. 2 garis yang berpotongan tidak sama. Nah, sekarang dia berpotongan tegak lurus, spesial. Dia berpotongannya tegak lurus. Kalau dia berpotongannya tegak lurus, maka hasil kali dari gradien yang ke-1 dan yang kedua itu adalah min 1. Ya, jadi jika tegak lurus, M1 gradien yang ke-1 dan gradien yang kedua kalau dikalikan hasilnya min 1. Itulah materi gradien yang kemarin. Semoga review ini bermanfaat untuk melanjutkan materi kita hari ini. Ini yang materi kita hari ini. Semoga masih tetap berkonsentrasi untuk belajar materi baru untuk hari ini, yaitu menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan titik koordinatnya. Seperti ini. Ada persamaan garis, yaitu 2Y ditambah X sama dengan 8. Ketika saya gambarkan garisnya, ini garisnya, melalui titik 8,0 dan 0,4. Ini materi yang kemarin ya. Sekarang yang akan kita pelajari hari ini adalah diberikan suatu garis, dibalik. Ada suatu garis, diketahui titiknya, diketahui gradiennya, bagaimana persamaan garisnya. Jadi persamaan garisnya ini yang ditanyakan. Untuk menentukan persamaan garis, rumusnya adalah seperti ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini adalah rumus persamaan garis yang diketahui gradiennya dan titik koordinatnya. Dari mana rumus ini? Tidak saya bahas di sini. Yang ingin tahu bagaimana rumus ini ditemukan ada pada buku paket. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P 3,5 dan memiliki gradien min 2. Kita gunakan rumus ini. Saya tuliskan rumusnya. Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Pada rumus ini, nilai X dengan Y tetap. Jadi saya tulis di sini. Perhatikan ya, X dan Y-nya tetap. X1 dan Y1 merupakan titik yang diketahui. Jadi ini saya tulis X1, jadi 3 ini adalah X1, dan 5 ini adalah Y1. Gradiennya ini, min 2 ini adalah gradien. Kita masukkan ke nilainya. Y dikurangi Y1. Y1-nya tadi 5, saya tulis 5. X1-nya 3, berarti X min 3. M, gradiennya diambilkan dari sini, diketahui min 2. Sekarang kita hitung. Y min 5 sama dengan min 2X, perhatikan ya, distributif. Min 2X, seperti ini, min 2-nya dikalikan X, min 2X, kemudian min 2 dikalikan min 3. Min dikalikan min jadi plus, ya. Jangan lupa distributif. Kemudian, min 5-nya saya pindah. Negatif, saya pindah ke ruas kanan jadi positif. 6 dengan 5 dijumlahkan. Y sama dengan min 2X plus 11. Ini adalah persamaan garis lurusnya.
kita sudah menemukan persamaan garis lurusnya di sini. Jawaban ini adalah persamaan garis dalam bentuk eksplisit. Bisa juga kalian menjawabnya merubah menjadi bentuk implisit. Caranya seperti ini. Sampai di sini, saya tulis lagi, saya tulis lagi. Ini kita akan merubah persamaan ini menjadi bentuk implisit. Caranya semuanya dipindahkan ke ruas kiri. Min 2x-nya pindah ke ruas kiri, plus 6-nya pindah ke ruas kiri. Ya, jadi min 2x-nya dipindah jadi plus 2x, plus 6-nya dipindah menjadi min 6, ruas kanan habis tinggal 0. Kemudian min 5 dan min 6 kita jadikan 1. Jadi y plus 2x min 5, min 6 hasilnya adalah min 11. Ini adalah jawabannya dalam bentuk implisit. Jadi yang mana jawabannya, Bu? Yang ini atau yang ini? Sama saja. Menjawab ini boleh, menjawab bentuk seperti ini juga boleh. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P 5, min 3 dan memiliki gradien 2/3. Rumusnya dulu kita tulis. Seperti tadi rumus ya. Ini rumus untuk menentukan persamaan garis jika diketahui titik dan gradiennya. Sebetulnya sama seperti yang tadi. Ini X1-nya, ini Y1, dan ini gradien. Kita masukkan. X dengan Y tetap. Y1-nya min 3, saya tulis di sini min 3, min dengan min nanti jadi plus. Ya. Kemudian X1-nya berapa di sini? 5. Gradiennya 2/3. Kenapa ini saya bahas lagi khusus? Karena banyak siswa yang kesulitan dalam menentukan persamaan garis jika ada pecahan 2/3 ini. Mesti bertanya, ini gimana cara menyelesaikannya kalau ada pecahan? Cara yang mudah adalah 3 penyebut ini kita kalikan silang ke ruas kiri menjadi perkalian. Seperti ini. Ya, 3-nya sudah tidak ada, kita pindah ke sini, ke ruas kiri. Gitu cara menyelesaikannya. Kemudian kita kalikan distributif, 3 dikalikan Y, kemudian 3 dikalikan 9, 2 dikalikan X, 2X, 2 dikalikan min 5, min 10. Saya tulis 3Y plus 9 sama dengan 2X min 10. Semuanya pindah ke ruas kiri. Kita jadikan implisit. 3Y plus 9-nya tetap. 2X-nya saya pindah ke ruas kiri menjadi min 2X. Min 10-nya saya pindah ke ruas kiri jadi plus 10. Ruas kanannya 0. Kemudian 9 dan 10 saya gabung jadi 1. 3Y min 2X plus 19 sama dengan 0. Ini jawabannya. Bentuknya implisit. Kalau ada yang ingin merubah menjadi eksplisit boleh, tapi kayaknya lebih mudah bentuk implisit saja. Selesai sudah. Ini contoh yang kedua. Jika kalian ada kesulitan, jangan lupa ya, tanya sama Bapak Ibu Guru. Sekarang saya akan menunjukkan gambarnya. Ini tadi hasilnya ya. Saya akan menggambar di sini. Titiknya 5, min 3, 5, min 3 di sini titiknya. Kemudian gradiennya 2/3. Naik ya, karena positif dia naik, maka garis ini memiliki persamaan garis ini. 3Y min 2X plus 19 sama dengan 0. Ini garisnya. Kalian tidak perlu menggambar ya, tidak diminta menggambar. Hanya menunjukkan persamaan garisnya saja. Contoh yang ketiga. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P dan titik Q. Titik P-nya min 1,5 dan titik Q-nya 1,2. Yang menjadi masalah adalah tidak diketahui gradiennya. Contoh 1 dan 2 tadi
diketahui titik dan diketahui gradien. Yang ini titiknya ada 2 tapi gradien tidak diketahui. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita cari gradiennya. P min 1,5, di mana tempatnya min 1,5? Min 1,5 di sini. Kemudian 1,2, X-nya 1, Y-nya 2 di sini. Saya hubungkan. Nah, garis ini yang akan kita cari berapa persamaan garisnya. Ini yang akan kita cari tahu. Kita mulai dari mencari gradien. Rumusnya gradien Y2 min Y1, X2 min X1. Di sini sebagai X1-nya Y1, X2, dan Y2. Masukkan nilainya. M sama dengan Y2-nya adalah 2. 2 dikurangi Y1-nya 5 per X2-nya ini 1 dikurangi dengan X1-nya min 1. Berapa hasilnya? 2 dikurangi 5 min 3, negatif dengan negatif jadi positif. 1 plus 1 hasilnya adalah 2. Ini adalah hasilnya. Ini gradiennya. Ya. Sekarang kita menentukan persamaan garisnya. Rumus persamaan garis Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini dihafalkan rumus ini. 1 ini aja hafalkan. Ya. Kemudian seperti tadi, X dengan Y-nya tetap. X1 dan Y1 kita masukkan nilainya. Y1-nya 5. X1-nya min 1. Gradiennya kita ambilkan dari sini. Min 3 per 2. Kalau pecahan, 2 kita pindah. Jadi perkalian silang. 2-nya kita pindah di sini ya. Kemudian kalikan 2Y. 2 dikalikan min 5. Berarti 2Y min 10, kemudian min 3X, yang ini dikalikan hasilnya min 3. Kita tulis 2Y min 10 sama dengan min 3X min 3. Kumpulkan semuanya jadi 1. Min 3Y pindah jadi plus, min 3 dipindah jadi plus. Min 10 plus 3, ini kita sederhanakan. Hasilnya adalah 2Y plus 3X min 7 sama dengan 0. Selesai. Ya. Jadi ini menentukan persamaan garis jika melalui 2 titik. Tentukan persamaan garis yang melalui titik K min 2,4 dan sejajar dengan garis 3X plus Y min 6 sama dengan 0. Apa maksudnya soal ini? Pahami dulu ini. Apa maksudnya soal ini? Jadi ada titik K min 2,4. Min 2,4 di sini. Min 2,4 di sini titiknya. Ini adalah titik K. Kalian disuruh menentukan persamaan garis yang melalui titik K ini dan sejajar dengan garis ini. Garis 3X. Saya gambarkan garisnya. Nah, ini adalah garis 3X plus Y min 6 sama dengan 0. Disuruh menentukan persamaan garis yang melewati titik K dan sejajar garis ini. Mana garisnya? Nih. Ya, ini yang akan kita cari, persamaan garisnya. Persamaan garis ini yang kita cari, bukan yang ini. Yang ini sudah tahu persamaan garisnya. Yang ini, berapa persamaan garisnya, itu yang akan kita cari tahu. Caranya bagaimana? Jika ada 2 garis yang sejajar, maka gradiennya sama. Gradien garis yang ini sama dengan gradien garis yang ini. Kita misalkan gradien garis yang ini adalah M1. Gradien garis yang ini adalah M2. Kita cari dulu M1-nya. M2-nya besarnya nanti sama dengan M1. Kita mulai ya. Garis 3X plus Y min 6, ini implisit. Cara mencari gradiennya masih ingat?